Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore yang saya hormati Ibu Nina Amalia Nuris Sania selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi tugas ketiga dari mata kuliah Indonesian, yaitu presentasi jurnal ilmiah. Sebelum masuk ke materi presentasi, di sini saya akan memperkenalkan para pemateri hari ini. Yang berbicara saat ini adalah Yoris Angga sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Mbak Litwina Felita sebagai pemateri kedua. Halo. Dilanjutkan eh, Mas Rahmat Fitriadi sebagai pemateri ketiga. Tunggu. Kemudian ada Kak Romandon sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Mas Yusri sebagai pemateri terakhir dan penutup. Halo, Eh, itu, Mas. itu tadi perkenalan dari kami, Bu, dari member kelompok 2. Selanjutnya saya akan memulai melanjutkan materi. Pada kesempatan ini kami semua akan membawakan karya ilmiah yang berjudul Dampak Implementasi IoT atau Internet of Things terhadap optimalisasi biaya perawatan pada mesin alat berat dengan studi kasus. Ah, Dari hasil pengamatan kami pada lingkungan kerja di sekitar diperoleh informasi bahwa biaya perawatan mesin alat berat ternyata mempengaruhi kualitas waktu dan anggaran proyek. Hanya saja bila tidak dilakukan dengan serius perawatan ini, perawatan mesin alat berat akan menjadi kurang efisien dan efektif. Kemudian kami menemukan juga fakta bahwa cukup banyak perusahaan-perusahaan yang peduli dengan perawatan mesin. Seperti yang kita tahu, teknologi IoT berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Dan teknologi IoT sekarang ada di sekitar kita. Dengan menggabungkan perawatan mesin dan teknologi IoT, maka berjalanlah implementasi teknologi IoT sebagai salah satu solusi yang digunakan untuk mengoptimalisasi biaya perawatan mesin. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi teknologi IoT guna mengoptimalkan biaya perawatan mesin alat berat dan dilakukan optimalisasi dalam pengawasan dan perawatan mesin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Kesimpulannya adalah implementasi teknologi IoT ternyata dapat mengoptimalkan biaya perawatan mesin alat berat hingga 24%. Teknologi IoT juga bisa meminimalkan waktu kerusakan mesin dan meningkatkan efisiensi. Lantas, bagaimana detail selengkapnya? Yang pertama, pendahuluan akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Litwina Felita. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Yoris. Nah, mesin alat berat merupakan aset penting bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri konstruksi, pertambangan, dan transportasi. Penggunaan mesin alat berat dalam berbagai sektor industri menjadi suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Teknologi Internet of Things atau kita sebut IoT merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dengan internet dan saling berkomunikasi satu sama lain. Dengan teknologi ini, mesin alat berat dapat dilengkapi dengan sensor yang dapat memantau kinerja mesin secara real time. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kita ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana implementasi teknologi IoT dapat mengoptimalkan biaya perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana implementasi teknologi IoT dapat mengoptimalkan biaya perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat dengan cara meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam melakukan perbaikan dan perawatan mesin alat berat secara tepat waktu dan efektif. Selanjutnya, metode penelitian akan dibawakan oleh rekan kami, Mas Romandon. Baik, terima kasih Mbak Litbina. Baik, teman-teman dan Ibu
Nina. Di sini saya akan menyampaikan terkait metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana prosedur akan dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti teknisi mesin, supervisor perawatan mesin, dan manajer perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel penelitian A. Untuk purposive sampling ini ada beberapa kriteria yang kita gunakan, yaitu yang pertama perusahaan yang menggunakan mesin alat berat di sektor industri konstruksi, pertambangan, dan transportasi. Kemudian ada perusahaan yang telah menerapkan atau sedang menerapkan teknologi IoT dalam perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini untuk memberikan akses kepada peneliti untuk melakukan wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian. Yang pertama yaitu wawancara dan yang kedua yaitu menggunakan lembar observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dievaluasi dengan menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Kemudian untuk hasil penelitian akan disampaikan oleh Mas Yusri. Silakan Mas Yusri. Baik, terima kasih Mas Romandon. Pada hasil penelitian ini melalui analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa implementasi teknologi IoT dapat mengoptimalkan biaya perawatan mesin alat berat hingga 25%. Seperti yang ditampilkan pada tabel di samping, di mana ada 4 biaya rincian, yaitu pertama biaya bahan bakar. Contohnya yang sebelum dilakukan penggunaan IoT dapat memangkas 20% dari biaya. Kemudian biaya suku cadang juga yaitu 20%, biaya perbaikan hampir 50%, dan kemudian biaya lain-lain masih termasuk sama. Jadi secara total sangat berdampak pada biaya operasional yang dapat membantu perusahaan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak dampak positif lainnya, yaitu meningkatkan kemudahan dalam memantau kondisi mesin alat berat secara real time melalui aplikasi web yang terhubung dengan sensor-sensor yang dipasang pada mesin alat berat. Kemudian yang dampak positif lainnya yaitu meningkatkan ketepatan dalam mendeteksi kerusakan mesin tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini yang dikirimkan melalui aplikasi web, tentu kita dapat memantau kapan dapat dilakukannya perawatan atau pencegahan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Kemudian selanjutnya juga meningkatkan efektivitas dalam melakukan perawatan mesin alat berat secara terjadwal. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dan suku cadang. Dengan adanya historical dari web tersebut, petugas perawatan dapat menganalisis konsumsi bahan bakar dan suku cadang yang akan digunakan nantinya. Baik, selanjutnya pada kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, Mas Rahmat Fitriadi. Oke, terima kasih Mas Yusri. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait kesimpulan. Oke, terkait kesimpulan yang terkait kesimpulan dari jurnal ini, yaitu yang pertama ada implementasi teknologi IoT atau Internet of Things dapat membantu mengoptimalkan biaya perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat. Ini bisa kita lihat tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Yusri, yaitu kita mereduce sebesar 24% dari total biaya yang dikeluarkan, atau kita dapat mereduce sebesar 45 juta rupiah. Terus selanjutnya juga ada teknologi IoT ini sendiri memungkinkan pengumpulan data secara real time yang dapat membantu dalam mendiagnosa kerusakan, pemeliharaan preventif, dan pengawasan performa mesin alat berat itu sendiri.
Jadi dengan adanya IoT sendiri kita bisa lebih dahulu atau mendiagnosa sehingga dari mesin alat berat itu sendiri tidak mengalami kerusakan yang mayor. Jadi saat sudah terdeteksi terjadi kerusakan, sudah bisa kita langsung action. Selanjutnya, dengan memanfaatkan teknologi IoT ini sendiri, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya perawatan yang tidak perlu, dan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar itu sendiri. Lalu perusahaan-perusahaan di sektor industri konstruksi, pertambangan, dan transportasi dapat memanfaatkan teknologi IoT dalam pengelolaan perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya perawatan yang tidak perlu, dan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Dengan demikian, implementasi teknologi Internet of Things ini sendiri dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan perawatan dan pemeliharaan mesin alat berat di masa mendatang. Oke, untuk sekian dari presentasi dari kelompok 2 tim bahasa Indonesia sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan semangat pagi.